Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan saya Yukina teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Yuki bakalan sedikit jelasin tentang partikel. Nah, ada dua, yaitu partikel kara dan partikel shika. Jadi nani kara, nani shika. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan partikel ini di suatu kalimat dalam bahasa Jepang? Nah, buat kalian penasaran, yuk tonton video ini sampai habis teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Hajimemashou. Oke, kita masuk ke partikel yang pertama, yaitu kara. Jadi, kalau partikel kara, nah ini kara, ini sebenarnya fungsi dan artinya itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa berarti dari, bisa berarti karena, bisa berarti sejak, bisa juga berarti sesudah atau setelah. Nah, Yuki bakalan jelasin beberapa fungsinya aja di video ini. Jadi disimak. Ini masih mudah teman-teman ya. Ini masih level N5. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama itu kara. Ini bisa berarti dari. Jadi ini menunjukkan suatu titik awal atau permulaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan waktu, tempat, dan lain-lain. Contoh kayak ano hitotachi wa kurasu kara demashita. Ano hitotachi wa kurasu kara demashita. Nah, di sana artinya mereka baru saja atau telah keluar dari kelas. Nah, kara di sini artinya dari. Nah, contoh lain kayak uchi kara gakkou made arukimasu. Itu artinya dari rumah ke sekolah saya berjalan kaki. Nah, di sini artinya dari teman-teman ya. Nah, fungsi yang kedua ini juga menunjukkan alasan atau sebab kenapa sesuatu hal itu dilakukan. Nah, di sini kita bisa artiin kara itu bisa berarti karena teman-teman. Jadi contohnya kayak misalnya kayak okane ga aru kara karaoke e ikimashou. Nah, itu artinya karena lagi ada uang, yuk kita pergi karaokean. Okane ga aru kara karaoke e ikimashou. Yuk pergi karaokean karena ada uang. Dari situ menunjukkan alasan atau sebab kenapa suatu hal itu dilakukan. Nah, gitu. Sekarang contoh lainnya kayak anata ga tsuki desu kara watashi to tsukiatte kudasai. Itu contohnya teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, fungsi yang ketiga atau yang terakhir itu kayak berarti setelah atau sesudah teman-teman ya. Jadi ini kata kerja bentuk T ditambah kara artinya sesudah atau setelah. Contoh kalimatnya kayak T o aratte kara gohan o tabemasu. Itu artinya makan setelah cuci tangan. Nah, di sini kara itu artinya setelah atau sesudah gitu. Misalkan contoh lain kayak untuk contoh kalimatnya kayak misalkan hao migatte kara nemasu. Menggosok gigi, setelah menggosok gigi saya tidur. Hao migatte kara nemasu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu nani shika. Nah, pola kalimat ini biasanya bukan biasanya teman-teman ya, tapi selalu diikuti dengan kata benda, terus kata keterangan bilangan, dan lain-lain. Nah, nuansa pola kalimat ini juga selalu negatif teman-teman ya, karena selalu diikuti kata predikat negatif. Nah, shika ini juga digunakan untuk menggantikan ga, juga o. Nah, di sini bisa kita artikan kayak hanya.
berarti hanya, kita nggak punya opsi pilihan lain. Nah begitu. Itu contoh kalimatnya kayak Nihongo shika dekimasen. Nihongo shika dekimasen itu artinya Nihongo itu bahasa Jepang, shika itu hanya, dekimasen itu tidak bisa, tapi di sini artinya hanya bisa teman-teman ya. Jadi hanya bisa berbicara bahasa Jepang atau hanya bisa bahasa Jepang. Shika dekimasen, hanya bisa. Begitu. Nah, contoh kalimat lain kayak romaji shika kakimasen. Romaji shika kakimasen. Nah, artinya hanya bisa menulis romaji, maksudnya tidak bisa menulis selain romaji, teman-teman. Nah, shika kakimasen itu artinya hanya bisa menulis. Hanya bisa menulis begitu. Nah, contoh lainnya kayak, yuk kita buat yang lebih panjangan teman-teman ya. Misal kayak kono hako ni ringo ga hitotsu shika arimasen. Gitu. Kono hako ni ringo ga hitotsu shika arimasen. Itu artinya di dalam kotak ini cuma ada satu buah apel. Shika arimasen, hanya ada. Itu teman-teman ya. Kono doga wa kokomade. Mudah-mudahan paham ya. Paham nggak? Paham teman-teman ya. Ini juga masih gampang, masih tingkat N5. Jadi insya Allah teman-teman semua bisa paham lah gitu. Mite kurete arigatou gozaimashita teman-teman. Jadi kesimpulannya itu kayak gini teman-teman ya. Kalau yang kara itu banyak fungsinya. Nah, itu bisa kita artiin dari, sejak, terus karena, sesudah, dan lain-lain. Nah, untuk contoh kalimatnya kayak, kalau dari itu uchikara gakko made arukimasu, itu artinya dari rumah ke sekolah saya jalan kaki. Itu artinya dari di sana. Nah, misalkan kalau karena, kimi ga daisuki kara watashi to shikatte kudasai. Kimi ga daisuki kara watashi to tsukiatte kudasai. Itu artinya karena aku suka sama kamu. Tahu sendiri artinya ya. Nah, terus kalau yang berarti sudah itu kata kerja betonte ditambah kara, itu artinya sesudah atau setelah. Kayak teo arate kara gohan wa tabemasu gitu. Nah, kalau yang shika, lain dari shika itu artinya bisa kita artiin hanya. Gitu. Misalkan hanya berbicara bahasa Inggris, eigo shika hanashimasen atau eigo shika dekimasen gitu. Kesimpulannya begitu teman-teman ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. じゃあね、皆さん。バイバイ。